juga memang kualitas pemain-pemainnya memang beda dari tim lain sepertinya. Apalagi pemain-pemain asing juga, pemain lokal juga kan memang sudah termasuk Tom juga di situ. Betul. Eliano. Ya, ada Beckham juga kan yang baru aja kayak cetak gol kemarin di timnas kan. Kalau tadi bicara YouTube, tadi JJ juga bilang kalau YouTube jadi salah satu aktivitas ini hari ini. Kalau gua ngeliat tuh di YouTube-nya Mas JJ ini, di JJ Corner, salah satu yang dianalisis tuh bukan cuma timnas Indonesia, tapi ada juga Super League, ya kan? Betul. Nah ini kalau bicara Super League kan, kalau kita lihat saat ini persaingan cukup panas nih, sampai pekan ke-27 ya. Kan saat ini Persib di posisi puncak dengan 64, terus di posisi 2 ada Borneo di angka 60, terus di Persija ada sekitar 55 ya berarti kan jaraknya antara Persija dan Persib adalah 9 angka. Nah tapi dari 7 laga sisa ini Persib bisa dibilang jadwal lebih sulit nih ketimbang Borneo kalau misalnya kita ambil kesimpulannya lah. Nah tapi kan ya Persib masih unggul 4 angka. Kalau Mas JJ ngelihat situasi ini seperti apa nih? Kalau saya lihat sih Persib kalau tidak melakukan kesalahan fatal dalam setiap pertandingan dan kalau nggak terjadi kejadian nggak ada kejadian luar biasa gitu ya. Sebenarnya agak sulit kayaknya ya untuk tidak juara. Ya, Persib. Jadi sepertinya Persib bisa juara mungkin tahun ini. Mungkin. Kira-kira di pekan berapa tuh mestinya? Wah, mungkin dalam 3 pekan udah bisa dipastikan mungkin. Berarti 30 dong. Cepet juga ya. Cepet juga ya. Berarti masih di akhir-akhir April atau di awal Mei. Berarti sebelum tandang ke Persija. Kalau prediksi JJ ini Persib kemungkinan besar akan menyegel gelar juara Super League. Nah ini kira-kira apa sih yang bikin JJ yakin banget gitu Persib bakal juara, entah dari sosok Bojan Hodaknya atau dari materi pemainnya luar biasa atau seperti apa? Ya Bojan Hodak oke, termasuk, tapi juga memang kualitas pemain-pemainnya memang beda dari tim lain sepertinya. Apalagi pemain-pemain asing juga, pemain lokal juga kan memang sudah termasuk Tom juga di situ. Betul. Eliano. Ya, ada Beckham juga kan yang baru aja kayak cetak gol kemarin di timnas kan. Keren banget ya. Jadi memang secara kualitas pemain itu memang lumayan oke sih sebenarnya. Jadi intinya tidak ada yang cedera di setiap pertandingan, mungkin bisa cepat dipastikan untuk juara sih kayaknya. Penilaiannya JJ misalnya soal Beckham, soal Tom, Eliano, pemain-pemain yang pernah paling tidak bersentuhan dengan JJ di tim nasional itu seperti apa di Persib sekarang? Kalau JJ melihat? Oh, seperti biasanya, maksudnya seperti yang saya kenal. Jadi mereka tiga-tiganya sama sih memang. Kalau sebut 3 pemain lokal itu ya memang pekerja keras mereka itu saat latihan. Mau itu latihan, mau itu tanding, jadi mereka bekerja keras dan memang pintar juga mengikuti arahan pelatih gitu. Kalau mungkin kan dari Tom Hai, Eliano, Beckham. Nah, mungkin sama Beckham, JJ kayak nggak punya track record yang lama di timnas Indonesia senior ya. Mungkin pernah di U23 kayak dulu. U23 ya kan? Lumayan sering, dan U20 dan U23. Oh, 20 dan U23. Iya, saat itu juga yang di Kroasia juga ya? Udah ada Beckham belum sih? Yang ada Rizky Ridho yang Chiang Mai juga. Chiang Mai yang di awal-awal yang 2020 awal itu ya? Iya, Chiang Mai juga kayaknya. Sempet ya? Iya. Nah itu gimana JJ melihat progres Beckham dari pertama kali ketemu di 2020, terus juga sampai sekarang di 2023 bawa Indonesia juara SEA Games, sekarang bikin Persib back to back, bahkan OTW hat-trick, dan sekarang juga kemarin kan cetak 2 gol lawan St. Kitts Nevis. Dia perkembangan Beckham saat ini seperti apa JJ? Oh, sebenarnya sama aja sih semua pemain-pemain U20 waktu itu di Chiang Mai, mereka itu memang sama, gampang menyerah. Jadi lawannya misalnya lebih kuat daripada kita, itu udah kalah duluan gitu. Mental dulu ya. Secara mental. Jadinya secara mental udah kalah, jadi mau nggak bisa menang gitu. Jadi pertandingan tersebut gitu. Itu yang diubah, dan setiap hari kita latihan 4 kali kan waktu di Chiang Mai. Sehari 4 kali kita latihan, dan membuat mental mereka jadi lebih kuat, lebih baik, dan akhirnya ya sekarang punya mental yang di mana kita lawan siapapun nggak kalah. Ya. Jadinya timnas Indonesia juga sama, dan mungkin di timnya juga kena efek. Jadinya timnya nggak kalah gampang juga gitu sekarang gitu kayaknya. Ya itu bahkan dalam TC di Chiang Mai itu mungkin
yang pernah dikeluin Rizky Ridho tuh yang lari pagi-pagi ya. Pagi-pagi. Yang naik gunung kayak gitu kan. Terus juga pas uji coba tahu-taunya yang dia masih di level U19 harus diharapkan sama tim senior juga. Itu di Korea itu ya. Pokoknya ada cerita-cerita yang menarik lah ya kan. Nah, tapi ini kita coba balik lagi ke Super League nih, J. Ini kan di awal pekan depan nih Persib Bandung akan tandang ke markas Dewa United ya. Ini Dewa mungkin lagi on fire minggu lalu ngalahin Malut, tapi kan secara overall performa mereka juga nggak bagus-bagus banget musim ini ya. Nah, tapi di saat bersamaan rival Persib nih, Borneo FC bakal main ke Parepare ke markas PSM. Ini kan PSM juga beberapa kali juga menyulitkan lah ketika main di kandang ya. Betul. Nah, ini apakah ini momentum Persib nih, J, untuk menjauhkan jarak dari Borneo yang sekarang jaraknya 4, bukan nggak mungkin jadi 7 poin, gimana, J? Kalau menurut saya Persib ya mau main dimanapun nggak masalah. Nggak masalah sih kayak. Kalau saya lihat ya selama ini ya nggak tahu ya. Selama ini saya lihat sih begitu. Dan untuk Borneo ya jujur memang kadang bagus, kadang tidak juga. Maksudnya kadang perform, kadang enggak. Jadi ya kurang konsisten saya lihat juga. Mungkin secara skor mungkin menang aja terus gitu. Tetapi kalau secara permainan sih kadang bagus, kadang enggak gitu. Jadi ini bisa menjadi apa ya, titik di mana jadi lebih jauh poinnya sih. Berarti bisa 7 poin nih. Nah, itu yang bikin kira-kira Borneo suka angin-anginan apa tuh? Wah, kenapa ya? Jujur saya nggak terlalu ikutin banget. Tapi memang setiap ada pertandingan kayak panas gitu, saya pasti nonton gitu kan. Jadi kalau Borneo, saya jujur nggak tahu kenapa. Tapi saya melihat memang performnya memang kadang bagus, kadang nggak bagus. Nggak tahu kapan ya pertandingan kapan saya nonton kayak, oh ini tim juara 2 kok masih kurang gitu kan. Tapi setelahnya kayak lawan Persebaya menang kayak 5-0 atau 5-1 ya. Nah, waktu itu gitu. Jadi kayak beda-beda gitu. Makanya agak ada momen dia kuat banget, tapi tiba-tiba flop ya kan. Nah, itu dia makanya sebenarnya agak membingungkan juga sebenarnya. Nah, kalau di Super League, JJ nih sering nonton pertandingan tim yang mana nih? Atau punya tim favorit nggak di Super League nih kira-kira? Sebenarnya bukan tim favorit, tapi tim yang hot aja sekarang. Yang hot aja? Ya, kayak hot sekarang kan ya Persib atau Persija. Dua itu sih udah hampir. Semuanya nonton sih saya. Nah, ini kan tadi Borneo. Gimana penilaian JJ tentang musimnya Persija? Musim ini. Bagus. Pemain-pemainnya secara kualitasnya bagus banget sebenarnya menurut saya. Dan memang ada potensi juara juga. Tetapi untuk musim ini mungkin agak sulit ya kayak kelihatannya ya. Karena hasil-hasil kemarin-kemarin ini jadi agak kurang bagus. Jadi kelihatannya sulit. Tapi memang secara keseluruhan bagus. Entah kenapa. Ketika bolanya ada di dekat gawang masih bingung. Iya, penyataan akhir berarti ya. Iya, dekat gawang di third area itu mereka bingung sekali mau ngapain. Di samping juga sama. Di samping juga harusnya ada 2-3 opsi. Tapi paling 1 opsi mereka punya buat passing. Yang saya lihat selalu begitu. Kok nggak ada 2-3 opsi? Kayak nonton kemarin semalam kan ada Munchen. Kayak lihat kita Munchen main kan kayak memang ini kan Eropa mungkin beda ya kelasnya. Tapi kayak bola di samping terus juga tetap ada 3 orang, 4 orang yang dekat gitu kan. Tapi ya itu yang mungkin sedikit berbeda ya mungkin sama Eropa sama di sini. Main di Indonesia. Nah, ini dalam podcast terbaru nih Coach Shin nih yang bisa dibilang ya bapaknya JJ lah ya, itu bilang ya dia memprediksi Persib ya juara Super League ya. Itu bisa dijelasin nggak, J? Coach Shin? Iya. Soalnya pas di Jogja kemarin kan ada pertandingan ini Persib. Terus saya nonton kan, pas makan kayak burger gitu intinya di restoran. Terus nonton bareng jadinya, nonton bareng lihat. Saya jelasin sekarang gimana Persib, Persija gimana, Borneo gimana, yang papan atas lah saya jelasin semua. Terus dan nonton gini-gini, kayaknya lawan juga nggak bisa ngapa-ngapain dan
ya Coach Shin melihat kayaknya ya Persib bisa juara kayak Tuh, gitu. Oh, Listeners, jadi Coach Shin memprediksi kemungkinan Persib juara Super League musim ini berdasarkan performa yang dilihat nih, padahal baru ya mungkin Coach Shin baru ngelihat 1 atau 2 laga ya. Iya. Walaupun di beberapa musim lalu mungkin pernah nonton langsung ketika masih mimpin timnas, tapi kan juga situasi berbeda ya. Pemain-pemain Persibnya juga berbeda kan, terbukti Persib tuh mengganti semua pemain asing kan, yang musim lalu ada Ciro Alves, David da Silva. Nah, musim ini diganti dengan Ramon Tanque, terus juga William Barros, Federico Barba, dan lain-lain. Nah, ini kan tadi JJ juga bilang Bojan Hodak nih, jadi salah satu faktor kenapa Persib Bandung bisa back-to-back juara Super League dan juga OTW hat-trick gelar juara Super League. Nih, kalau JJ ngeliat sendiri sosok Bojan Hodak, apa sih kelebihan Bojan Hodak dari segi taktik? Karena kan kalau di YouTube-nya JJ nih sering banget ngulas taktikal ya. Iya. Persib juga pernah diulas. Nah, kalau melihat ya paling nggak dari 1-2 match yang pernah diulas sama JJ, kira-kira apa sih kelebihan Bojan Hodak? Iya 1-2 sih bener, 1-2 pertandingan. Iya bener. Jadi nggak terlalu kenal juga sebenarnya, tapi yang saya lihat ya dia menyesuaikan juga sih kayaknya. Menyesuaikan lawan ya? Iya lawan. Jadi lawannya seperti apa ya mungkin dia menyesuaikan. Kadang juga serang balik yang cepat. Ya, gitu. Dan juga set piece juga lumayan unggul juga. Dan banyak latihan sepertinya di set piece juga. 2 itu sih saya lihat serang balik yang cepat dari lewat pemain asing yang cepat, dan juga set piece-nya kuat sih. Set piece kan terakhir lawan Bali juga Barba kan, lewat Mark Klok kalau nggak salah ya. Cara komunikasi berarti bagus juga ya. Saya nggak tahu, saya nggak di dalamnya itu. Jadi Kata-kata pelatih. Jadi kita itu nggak bisa menilai apa-apa sebenarnya kalau nggak di dalam tim. Benar. Karena kita nggak bisa menilai cuman performa dia di lapangan, tetapi di luar lapangan juga kita harus bisa lihat. Jadi kita nggak bisa menilai, oh Bojan Hodak lagi bagus nih, gini-gini nggak bisa. Tapi mungkin secara peringkat sekarang kan memang nomor 1, mau nggak mau kita harus akui. Jadi ya lagi bagus pastinya ya bisa dibilang. Tapi kalau dulu kan lagi beberapa bulan terakhir tuh ketika setelah Kluivert dipecat, nama Bojan Hodak diagung-agungin tuh. Jadi banyak yang fans bilang udah ambil Bojan Hodak sebagai pelatih timnas. Nah, JJ sebagai yang dulunya pernah duduk di bench timnas, melihat Bojan Hodak kalau misalnya nantinya terpilih sebagai pelatih timnas, gimana aja? Ya walaupun sekarang ada John Hertman ya. Maksudnya maksudnya respon JJ apakah ya tetap mendukung atau gimana? Kalau saya sih sebenarnya menurut saya ini pelatih timnas itu perlu pengalaman yang banyak di level timnas juga, bukan di level klub. Karena memang terbukti juga dengan pelatih sebelumnya. Ya, dia siapa tuh sih? Katanya temannya SpongeBob katanya. Kata teman saya begitu. SpongeBob ya. Kata teman saya begitu. Nah, jadi kan nggak banyak dia pegang timnas juga. Timnas baru sekali ya kayaknya. Dan itu pun gagal kan. Nggak sukses. Jadi menurut saya itu beda banget. Dan Coach Shin pun memang udah berpengalaman di klub lama dan di timnas juga lama. Kelompok umur ya. Iya, kelompok umur dan timnas Korea senior juga kan. Jadi saya dengar juga kan sering saya cerita kan memang pas lagi berdua. Dia cerita juga memang pengalaman itu penting. Karena pengalaman timnas sama klub beda banget. Bagaimana kontrol pemain juga beda, dan dalam waktu yang singkat itu bagaimana bisa membuat perform pemain-pemain timnas itu jadi meningkat atau lebih baik, itu beda juga sama klub. Jadi cara kontrol pemain itu beda. Jadi itu yang mungkin harus tahu. Bukan saya meremehkan Bojan Hodak, tapi nggak tahu ya, saya Bojan Hodak punya pengalaman atau enggak, saya belum pernah ngelatih timnas Malaysia kelompok umur ya, kalau di level tim nasional ya. Iya, jadi kalau menurut saya sih ya sampai saat ini sih John Herman cocok karena ya memang ada pengalaman panjang di timnas Kanada juga kan maksudnya, yang lumayan membuktikan juga maksudnya di era dia gitu, masih di Kanada gitu. Jadi sekarang sih John Herman menurut saya cocok aja sebenarnya, tapi ya belum kelihatan mungkin karena nggak banyak waktu juga kemarin kan.